Kegiatan tanpa pencarian langsung pertolongan. Contohnya, ya, kalau ada orang hilang di gunung, ya, otomatis kita kan melakukan pencarian terlebih dahulu. Tidak ketemu, ya udah otomatis kegiatannya hanya pencarian. Sampai ditutupnya operasi SAR hanya pencarian saja. Kita sudah maksimal melaksanakan, akhirnya diputuskan untuk ditutup operasi SAR-nya. Otomatis hanya pencarian. Ada lagi pertolongan tanpa pencarian, kecelakaan jalan raya, ataupun ada pas kita main di kolam renang ada orang tanda-tanda tenggelam, nah itu langsung pertolongan. Ada pencarian dan pertolongan, ya. Sudah kita mencari, menemukan, kita tolong dan kita evakuasi, ya. Itu definisinya. Pasal 2, lingkup operasi pencarian dan pertolongan terdiri dari pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ya kita melaksanakan operasi SAR. Ya. Terus begitu juga ada tadi sudah disinggung pelaksanaan operasi SAR, otomatis begitu adanya laporan dari masyarakat, dari potensi, dari semua lapisan, dari media cetak, media elektronik. Tanpa saya dapat informasi dari potensi, dari masyarakat, saya juga melihat di media elektronik, itu pun sudah bisa kita laksanakan dasar untuk pembukaan operasi SAR. Ya. Nah, apalagi ada laporan lebih valid lagi, lebih A1 lagi. Nah, begitu operasi SAR sudah mulai berjalan, informasi awal kita terima, langsung kita kerahkan. Nah, tapi ya ini potensi SAR ini kan otomatis yang lebih tahu dan lebih awal dia di lokasi sambil menunggu tim dari Basarnas. Nah, setelah itu baru penghentian pelaksanaan operasi SAR. Ada beberapa kasus operasi SAR pokoknya sampai ketemu semua, tidak boleh ditutup. Wah, kacau ini udah. Kecelakaan Lion Air yang terakhir baru-baru ini di Karawang. Oh ini pokoknya korban harus ditemukan semua. Wah, sampai kenapa itu Basarnas ditutup operasi SAR-nya? Ya, nanti kita jelaskan kenapa kok ditutup. Ya. Oke, lanjut. Bab 2, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ada di bab 3 pasal 1, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan pada saat terjadi kecelakaan. Nah, ini kita mempunyai 5 tugas, ya, yang diamankan di dalam undang-undang. Kecelakaan kita sebutnya sekarang tidak musibah tapi kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran. Terus bencana pada tahap tanggap darurat, ya, bencana pada tahap tanggap darurat. Pak, kalau satu orang tenggelam, nah ini nanti ada. Yang keempat, kecelakaan dengan penanganan khusus. Kecelakaan tabrakan mobil yang mengakibatkan sopirnya, pengemudinya terjepit di bodi mobil. Bagaimana orang bodi mobil aja kuat, ringsek, sedangkan kita harus mengeluarkan korban. Kita tidak mempunyai alat yang khusus juga, otomatis dikategorikan dengan kecelakaan dengan penanganan khusus. Orang yang kecemplung sumur ataupun tergantung di dalam di atas tower BTS. Ini alatnya masa pakai tali nilon, ya, otomatis dengan kecelakaan dengan penanganan khusus. Yang terakhir, yang kelima, kondisi membahayakan jiwa manusia. Nah, kondisi membahayakan jiwa manusia, ya semasa dia masih dalam keadaan darurat, masih bisa survival, otomatis itu kondisi membahayakan jiwa manusia. Ya, kalau kita bilang masih setengah sekarat, ya,
sudah kondisi fisiknya menurun, perbekalan permakanannya sudah habis, ataupun dia sering itu, Pak, saya mancing 3 hari belum pulang, nah otomatis dia masih selamat, tapi memerlukan bantuan yang segera. Ya, terus ayat yang kedua, membentuk operasi SAR atau struktur organisasi operasi SAR, otomatis dengan pencarian dengan pertolongan. Ya, terus pencarian tanpa pertolongan, ya sudah tadi sudah kita singgung. Dan yang ketiga, pertolongan tanpa pencarian. Oke. Ayat ketiga, pelaksanaan operasi SAR dilakukan melalui penetapan organisasi secara ad hoc, mutlak, secara mutlak. Karena apa? Dengan adanya operasi SAR, yaitu tadi sesuai dengan temanya, solidaritas atau soliditas solid antara potensi SAR bergabung untuk berhasilnya pelaksanaan operasi SAR. Ya. Selanjutnya penyusunan rencana operasi SAR, nah, otomatis harus disusun. Nah, ada tugas dari Badan SAR Nasional atau Basarnas. Ini tadi sudah disinggung kenapa kita masih menggunakan lebih familiar Basarnas. Tapi secara aturan ya kita menyebutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tapi ya lidahnya orang Indonesia itu udah enak Basarnas yang melekat. Nah, di dalam struktur organisasi operasi SAR ya, ada kita menggunakan ya, atau operasi SAR, yaitu operasi pencarian dan pertolongan akan berhasil dengan baik jika berbagai potensi yang bergabung. Ya, dalam operasi SAR dikendalikan secara terpadu. Ya otomatis siapa? Ya organisasinya Basarnas. Ya, Basarnas melaksanakan operasi SAR sesuai dengan rencana operasi yang telah dibuat. Pasti kita membuat rencana operasi SAR. Contoh kecilnya, misalkan ada kejadian satu orang tenggelam, otomatis hari pertama kita harus briefing melaksanakan perencanaan. Ya. Nanti kalau sudah selesai sore harinya, baru kita melaksanakan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi per rescue team atau sub dan rescue unit akan kita briefingkan ada kendala apa di lapangan pada saat pelaksanaan operasi SAR. Selanjutnya baru ada rencana operasi SAR untuk besok atau hari yang berikutnya. Nah, di dalam peraturan itu sendiri ada 5 komponen di dalam pelaksanaan nah, ada 5 komponen di dalam pencarian dan pertolongan, yaitu yang pertama organisasi. Organisasi harus membentuk organisasi operasi SAR. Terus yang kedua fasilitas
Fasilitasnya apa di dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR? Bisa berupa komponen unsur peralatan, perlengkapan yang bisa mendukung dalam pelaksanaan operasi SAR. Nah, yang ketiga, komunikasi. Bagaimana yang ada di tengah laut atau di tengah danau, di atas gunung, ya, tanpa adanya komunikasi, ya, ada komunikasi sarana vital untuk melakukan fungsi deteksi. Yang keempat, pertolongan darurat. Ya, kalau sudah kita temukan, kita rencanakan menemukan korban, otomatis bagaimana caranya untuk pertolongan daruratnya. Ya. Yang kelima, komponennya yaitu dokumentasi. Pasti harus kita membuat dokumentasi. Di dalam pasal 4, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad hoc tadi, ya. Makanya ada penyebutannya, ada organisasi. Nah, ini dia organisasinya. Yang pertama yaitu koordinator pencarian dan pertolongan. Koordinator pencarian dan pertolongan dijabat oleh Kepala Badan SAR Nasional. Nah, ini sudah melekat dengan Kepala Badan SAR Nasional. Di dalam koordinator pencarian dan pertolongan ada dibantu oleh 5 asisten. Ada asisten operasi, asisten intelijen, asisten komunikasi, asisten administrasi, juga dengan gabung dengan asisten logistik. Nah, asisten operasi otomatis ya pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang operasi yang memiliki kualifikasi teknis di bidang SAR. Nah, asisten intelijen yang mempunyai fungsi di bidang SAR memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengumpulkan, pengolahan dan pendistribusian data. Ya. Terus alat asisten komunikasi otomatis di bidang komunikasi dan memiliki kecakapan dan pengalaman dalam komunikasi SAR. Tidak menutup kemungkinan kalau operasi SAR-nya melibatkan negara tetangga, bagaimana kecakapan di dalam berkomunikasi. Asisten administrasi dan logistik, teknikasi bagiannya logistik dan peralatan. Nah, setelah koordinator pencarian dan pertolongan, di background lagi ada koordinator misi pencarian dan pertolongan, atau kita sebut dengan SMC, SAR Mission Coordinator. Ya. Nah, SAR Mission Coordinator dijabat oleh yang ditunjuk oleh Kabasarnas. Jadi Kabasarnas itu menunjuk, tidak melekat ke kepala kantor SAR yang ada di UPT. Ya. Kabasarnas menunjuk dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR. Kalau Bupati mempunyai kemampuan pengendalian operasi SAR, kenapa tidak? Gubernur ataupun Panglima, ya, Pangdam dan Lanut dan Lanal begitu mempunyai kemampuan koordinasi mengendalikan pelaksanaan operasi SAR, Basarnas, Kepala Basarnas menunjuk bisa, ya, tidak melekat ke kepala kantor SAR yang ada di UPT. Nah, SMC
ada dibantu oleh staf-stafnya. Ada 4 staf lagi dibantu oleh staf lagi. Ada ya. Nah, masing-masing ya otomatis memiliki kualifikasi. Kalau staf operasi mempunyai kualifikasi saat cleaning, ya penghitungan terhadap prediksi yang terjadi di dalam pelaksanaan operasi SAR. Contohnya, kalau kecelakaannya di laut terbuka, otomatis benda yang mengapung di permukaan air laut selisih waktu saja otomatis ada pergeseran kemana dia sesuai dengan arah angin, kecepatan angin, arah arus dan kecepatan arus. Ya, itu berpengaruh. Apalagi sampai 7 hari sampai 10 hari pergeserannya itu tinggi sekali. Ya, inilah staf SMC ini yang tugasnya menghitung dengan pergeseran itu. Kalau kecelakaannya di gunung hutan, bagaimana anginnya? Kalau kita melibatkan heli, korbannya atau kecelakaannya orang pendaki gunung, beda semua kasus, beda penanganannya di staf operasi. Staf intelijen, ya, otomatis ya itu tadi mengumpulkan, menganalisa data-data untuk perencanaan operasi SAR di hari berikutnya, menggali informasi. Staf komunikasi yang menghubungkan komunikasi antara SMC dengan yang ada di lapangan. Begitu juga dengan staf administrasi dan logistik. Kebutuhan di dalam pelaksanaan operasi SAR ya disiapkan oleh staf administrasi dan logistik. Selanjutnya, koordinator lapangan dan atau on-scan commander, ya, dijabat oleh petugas SAR yang ditunjuk oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan search and rescue unit yang ada di lapangan. Ya, yang di lapangan ditunjuk, misalkan bisa Kapolsek atau Kabakop, bisa ditunjuk. Ataupun misalkan ini kok nggak ada dari TNI Polri-nya, ya otomatis ditunjuklah orang yang mempunyai kemampuan lebih daripada personil yang lain. Nah, itu ditunjuk sebagai on-scan commander. Nah, on-scan commander itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih satu, lebih dua, lebih tiga, tidak masalah, karena sesuai dengan sektor pencarian, daerah pencarian operasi SAR. Ya. Nah, yang terakhir yaitu unit pencarian dan pertolongan. Unitnya siapa? Ya, orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang rescue. Ya. Search and rescue unitnya. Nah, ini sudah banyak melibatkan, tidak hanya TNI satu regu sendiri, Polri tidak satu sendiri, potensi tidak, tapi disitulah nanti dikolaborasikan di dalam search and rescue unit. Set area ataupun pelaksanaan daerah pencarian otomatis ditentukan oleh staf operasi yang ada di SMC. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi operasi SAR. Nah, yang atas sendiri SAR Mission Coordinator. Selanjutnya ada SMC, terus on-scan commander, begitu juga search and rescue unit. Nah, ini struktur organisasi yang sudah dibakukan di dalam peraturan tersebut. Ya. Nah, ini dilaksanakan untuk terutama kecelakaan penerbangan dan pelayaran. Ya. Nah, bagaimana dengan struktur organisasi operasi SAR pada
bencana, tanggap darurat dalam bencana. Oke, lanjut. Oke. Nah, otomatis struktur organisasi operasi SAR di dalam bencana berbeda. Yang tadi secara nasional di bidang Basarnas atau pelaksanaan operasi SAR ada Basarnas, ONC, SMC, terus Search and Rescue Unit. Nah, tapi begitu ada bencana pada saat tanggap darurat bencana saja. Ya. Selanjutnya penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan. Ya, ada di pasal 8 rencana nasional pencarian dan pertolongan, terus rencana kontingensi, ya, ada kontingensinya. Begitu juga rencana nasional memuat wilayah tanggung jawab. Wilayah tanggung jawab seperti apa di UPT kantor SAR Bandung, ya. Wilayah tanggung jawab ketersediaan fasilitas, peran dan tanggung jawab stakeholder, ya, potensi SAR atau unsur SAR. Ya, perannya seperti apa? Terus rencana kontingensi meliputi jenis kecelakaan, bencana atau KMM. Kalau KMM itu kondisi membahayakan manusia. Terus perkiraan lokasi, jelas. Namanya musibah, kecelakaan atau kejadian pasti ada lokasinya, tidak mungkin tidak ada. Ya. Kebutuhan penentuan SDM, aksi dan respon time. Semakin cepat kita mendapatkan informasi, semakin cepat pelaksanaan operasi SAR itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan. Terdapat dalam pasal 11 ayat 1 pengerahan dan pengendalian operasi Basarnas. Pasal 11-nya koordinator misi pencarian dan pertolongan atau SMC, ya, membentuk unit pencarian dan pertolongan yang berasal baik dari Badan SAR Nasional dan maupun potensi. Ya, ini melibatkan potensi SAR pada saat pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan pasal 11. Pasal 12 pengerahan dan pengendalian operasi SAR, ya, meliputi pengerahan unit pencarian pertolongan. Ya, ini Search and Rescue Unit yang dikendalikan. Ya, mati lampu. Saya sampai jam berapa? 11.30. Ya, di dalam pelaksanaan pengendalian operasi SAR, pasal 12 ada pengerahan dan pengendalian operasi SAR meliputi pengerahan unit pencarian dan pertolongan. Ada pelaksanaan pencarian, nah ini tadi juga nih, ada pelaksanaan pertolongan, ada pelaksanaan evakuasi. Jadi ada tugas kita itu mencari, menolong dan mengevakuasi. Ya, itu.
awalnya kan hanya mencari dan menolong. Terus siapa yang akan melakukan evakuasi? Ataupun pada saat korban sudah ditemukan ataupun dalam bencana, otomatis kita memerlukan evakuasi. Nah, evakuasi ini pengertiannya evakuasi dan transportasi korban dibawa sampai ke petugas medis yang mempunyai kualifikasi yang tertentu. Contohnya rumah sakit atau gawat darurat atau rumah sakit lapangan. Karena apa? Penanganan korban di dalam pelaksanaan operasi SAR ya medical first responder tingkat dasar. Untuk penanganan lebih lanjut ya ada di para medis. Lanjut untuk bab 3. Nah, bab 3 tadi sudah dijelaskan terkait dengan pembukaan pelaksanaan operasi SAR. Nah, di bab 3 ini ada penghentian operasi SAR. Ya, penghentian pelaksanaan operasi SAR dilakukan apabila korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Korbannya sudah ditemukan semua, otomatis ya tidak sampai ke 7 hari, ya sudah langsung dilakukan penutupan operasi SAR. Ya, tapi kalau korban belum ditemukan selama operasi SAR 7 hari, otomatis akan dilakukan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR. Perpanjangan pelaksanaan operasi SAR otomatis nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, dirapatkan oleh OSC, SMC, ya, beserta staf-stafnya. Perlu tidaknya diperpanjang. Nah, perpanjangan operasi SAR ditambah lagi ke 3 yang sekarang 7 hari. Ditambah lagi 7 hari. Karena apa? Menyangkut dengan peraturan yang ada di tanggap darurat di penanggulangan bencana. Tanggap darurat 14 hari. Ya, tapi kalau di Basarnas tahap pertama 7 hari. Begitu akan dilakukan perpanjangan ya otomatis dirapatkan terlebih dahulu. Ya, dievaluasi. Operasi SAR dihentikan setelah jangka waktu 7 hari tidak ditemukan tanda-tanda korban. Ya, kalau sudah tanda-tanda korbannya tidak ditemukan ya udah ditutup operasi SAR-nya. Yang ketiga, setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dan evaluasi SMC, ya, operasi SAR dinyatakan ditutup. Dari pihak keluarga sudah ikhlas, ya, bisa ditutup. Tapi yang terjadi di lapangan, khususnya kecelakaan penerbangan, pelayaran dari pihak airline, perusahaan maupun keluarga korban masih ada tuntutan. Apalagi teriak-teriaknya di media, ya udah jadi. Tapi secara nasional pelaksanaan operasi SAR-nya ditutup. Ya, secara teknis karena permintaan operasi SAR yang meminta pihak airline ataupun perusahaan kapal akan kita lakukan pembukaan, melanjutkan lagi operasi SAR-nya. Ya, itu nanti dengan pertimbangannya. Pasal 20, setelah pelaksanaan operasi SAR dilaksanakan melalui evaluasi kegiatan pelaksanaan, terus pengembalian set and rescue unit. Ya, kalau sudah operasi SAR-nya ditutup, otomatis unsur SAR atau SAR gabungan atau potensi SAR ya kita kembalikan lagi ke kesatuannya masing-masing, ke instansinya masing-masing. Kalau relawan, saya bekerja aktivitas bertani, berladang, ya udah kembali lagi. Basarnas tidak ada ikatan khusus terhadap relawan maupun potensi. Adanya pada saat pelaksanaan operasi SAR saja langsung diaktifkan operasi SAR, potensi SAR tersebut. Pembuatan laporan, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Perpanjangan operasi SAR dapat diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tentang pencarian dan pertolongan. Kemudian lanjut. Keempat. Lanjut. Keempatnya. Prosedur tadi, oke ya. Prosedur bantuan, ya. Prosedur bantuan di dalam pelaksanaan operasi SAR atas permintaan Basarnas. Ya. Ya, jadi Basarnas meminta ke Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk pada kecelakaan pesawat udara militer ataupun kapal militer. Terus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, karena apa? TNI, Polri kan mempunyai aset tersebut, punya pesawat, mempunyai kapal. Ya. Terus instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada Badan Antariksa. Terus pejabat yang berwenang dan pada kawasan terlarang lainnya. Ya. Nah, ini sifatnya Basarnas memberikan bantuan operasi SAR. Karena apa? TNI, Polri, instansi pemerintah otomatis ada hal-hal yang ada kaitannya dengan rahasia negara. Ya, tidak semua potensi ataupun Basarnas bisa melaksanakan operasi SAR. Ya. Oke, lanjut. Bab 5. Lanjut sekali lagi. Nah, keahlian dan standar kompetensi. Ya, nanti di bab ini keahlian dan standar kompetensinya ada disampaikan oleh Pak Kasih Sumberdaya terkait dengan kompetensinya, potensi SAR atau SAR gabungan tersebut. Ya. Di pasal 31 operasi pencarian dan pertolongan harus dilakukan oleh SDM yang mempunyai keahlian standar kompetensi. Nah, ini lagi Basarnas lagi membuat standar kompetensinya. Kaitannya dengan FKP 3D nanti ada disinggung di sana. Ya. Pasal 32 keahlian standar kompetensi harus sesuai dengan kebutuhan operasi SAR. Pasal 33 SDM yang mempunyai keahlian dalam membantu operasi SAR harus memiliki surat tugas, sertifikat keahlian dan rekomendasi dari SMC. Jadi kalau sudah mempunyai standar kompetensi, mempunyai surat tugas, begitu juga nanti yang terakhir mendapatkan rekomendasi dari SMC untuk keterlibatannya dalam pelaksanaan operasi SAR. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, cukup waktunya nanti setelah ini istirahat disampaikan MC ya, untuk kegiatan berikutnya. Nah, terus ada satu lagi nih perlu diketahui untuk alamat kantor pencarian dan pertolongan Bandung. Ada beberapa mungkin, sampai sekarang ini kok saya sering terlibat dengan Basarnas, dengan SAR, tapi nggak tahu ini nomor teleponnya. Ya. Alamatnya di Jalan Raya Bandung Garut, kilometer 27 Sumedang, Jawa Barat. Nomor teleponnya 022 77 80 111.
Faksimilnya 02277800437. Websitenya ada di bandung.basarnas.go.id. Emailnya kantorsarbandung@gmail.com. Nah, kalau nomor HP saya di 08 1234 42 8582. Saya ulang 08 1234 42 8582. Ya. Terkait dengan pelaksanaan operasi SAR silakan. 2 kali 24 jam selama 7 hari. Sudah terpenuhi semua itu. Ya. Baik, materi dari bidang operasi. Kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan, karena ada tindak lanjutnya di kegiatan ini nanti setelah paparan dari kasih sumber daya itu juga nanti ada penutupan. Nanti akan kita sampaikan hal yang terkait dengan pelaksanaan latihan SAR daerah tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Sudir Reza.